Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Aini dengan NPM 06412009. Saya akan menjelaskan mengenai artikel dengan judul Model Epidemi SAIR pada penyebaran penyakit campak dengan pengaruh vaksinasi. Nah, yang menjadi latar belakang itu ada penyakit campak adalah suatu penyakit akut yang sangat menular yang disebabkan oleh virus campak golongan paramyxovirus. Penyakit ini ditandai dengan gejala awal demam, batuk, pilek, dan konjuktivitas yang kemudian diikuti dengan bercak kemerahan pada kulit yang biasa disebut dengan ras. Lalu, dalam memodelkan penyebaran penyakit campak ini ada model dasarnya itu dengan model SIR atau biasa disebut dengan SIR, di mana populasi dibagi menjadi 3 kelas. Ada susceptible yang biasa disimbolkan dengan S besar, yaitu populasi yang sehat tetapi rentan penyakit. Lalu I infected bahwa disimbolkan dengan I besar adalah jumlah individu yang terinfeksi dan dapat menularkan penyakit kepada yang sehat. Dan recovered yang biasa disimbolkan dengan R besar menyatakan individu yang sehat dan kebal dari penyakit. Lalu untuk tujuannya sendiri itu untuk mengetahui penurunan model epidemi SAIR pada penyebaran penyakit campak dengan pengaruh vaksinasi. Lalu mengetahui titik kesetimbangan dan analisis kestabilan pada penyebaran penyakit campak dengan pengaruh vaksinasi. Dan yang ketiga itu mengetahui simulasi model pada penyebaran penyakit campak dengan pengaruh vaksinasi. Di sini kita menggunakan model SAIR. Lalu selanjutnya untuk metodologi penelitian dari artikel ini, yaitu ada studi literatur, lalu memodelkan dengan menentukan asumsi-asumsi yang berkaitan. Ketiga, memodelkan model SAIR dalam bentuk sistem persamaan diferensial, lalu menganalisis kestabilan model SAIR dengan menentukan titik tetapnya. Lalu setelah itu melakukan simulasi program model SAIR dari nilai awal dan nilai parameternya. Dan yang terakhir itu menarik kesimpulan. Selanjutnya ke hasil dan pembahasan. Di sini diberikan diagram kompartemen dan asumsi-asumsi yang diberikan. Bahwa diagram kompartemen ini ada kelahiran yang menuju bahwa dia S itu adalah jumlah individu yang rentan, lalu menuju ke E bahwa jumlah individu yang mengalami gejala namun belum terinfeksi atau yang biasanya disebut dengan laten. Jadi dia udah mempunyai gejala tetapi tidak menyebar gitu, tidak menularkan. Lalu untuk I itu dia udah terinfeksi dan menular pula. Selanjutnya dari I ini menuju ke R bahwa individu tersebut dinyatakan sehat. Nah, untuk asumsi-asumsi yang diberikan dari model penyebaran penyakit campak ini, itu pertama, bahwa jumlah populasi diasumsikan cukup besar. Yang kedua, laju kelahiran dan laju kematiannya diasumsikan sama, sehingga total populasi diasumsikan konstan. Ketiga, diasumsikan tertutup, bahwa tidak ada imigran atau emigran. Yang keempat, semua bayi yang baru lahir diasumsikan rentan terhadap penyakit campak. Yang kelima, itu ada populasi diasumsikan kemungkinan yang sama. Populasi diasumsikan bercampur secara homogen, yang berarti setiap individu mempunyai kemungkinan yang sama dalam melakukan kontak dengan individu lain. Lalu keenam, itu penyakit campak memiliki periode laten, yaitu bahwa dia terinfeksi namun tidak menularkan. Nah, yang ketujuh itu ada individu yang terinfeksi penyakit campak dapat sembuh. Yang kedelapan, diasumsikan hanya terdapat satu penyakit yang menyebar dalam populasi. Nah, ini untuk penjelasan dari diagram kompartemennya. Di sini ada mu, bahwa mu ini menyatakan laju kelahiran dari laju kematian tiap individu pada populasi. Untuk beta merupakan peluang individu rentan menjadi individu laten sehingga berinteraksi dengan individu yang terinfeksi. Lalu untuk sigma
menyatakan laju transfer dari laten menjadi terinfeksi. Dan untuk delta menyatakan laju kesembuhan tiap individu. Nah, untuk P ini itu proporsi vaksinasi. Semua parameter tersebut memiliki positif dan P untuk bernilai 0 kurang dari P kurang dari 1. Jadi P ini proporsi dari vaksinasi. Nah, untuk S-nya sendiri ini adalah jumlah individu yang rentan. Ini adalah jumlah individu yang mengalami gejala namun belum menularkan atau belum menularkan. Lalu untuk I itu jumlah individu yang terinfeksi dan juga dapat menularkan. Dan R itu adalah jumlah individu yang sehat. Selanjutnya, model SAIR ini dari kompartemen, jadi dapat dimodelkan seperti ini, menjadi sistem permisalan 1 atau sistem 1. Lalu untuk modelnya itu ds per dt karena terhadap waktu ya sama dengan 1 dikurang P dikali mu n dikurang beta S dikali I per N dikurang mu S. Nah, untuk menentukan positif atau negatifnya, kita lihat kembali untuk diagram kompartemen bahwa dari arah tanda panahnya ini, jika memasuki diagram kotak di diagram kompartemen ini, dia akan bernilai positif, dan jika keluar dari kotak ini, itu bernilai negatif. Jadi terbentuklah model SAIR untuk S, untuk D per dt sama dengan beta S dikali I per N dikurang sigma ditambah mu dikali E untuk DI per dt sama dengan sigma E dikurang delta ditambah mu dikali I untuk dr per dt sama dengan P dikali mu N ditambah delta I dikurang mu R. Nah, bahwa N ini sama dengan S ditambah E ditambah I ditambah R. Nah, diperolehlah dN per dt sama dengan 0, sehingga N ini terhadap waktu sama dengan itu K. Untuk K itu bilangan real, karena NT bernilai konstan. Untuk menyederhanakan sistem 1 dapat dinyatakan berikut. Jadi, dari sistem persamaan 1 ini dapat disederhanakan. Itu bahwa kita misalkan S kecil sama dengan S besar per N, E kecil sama dengan E besar per N, I sama dengan I besar per N, dan R sama dengan R besar per N. Ini menjadi sistem persamaan 2. Bahwa S tambah E ditambah I ditambah R dari S besar per N besar ditambah E besar per N besar ditambah I besar per N ditambah R per N sama dengan N per N sama dengan 1. Lalu dari sistem persamaan 1 ini ekuivalen terhadap sistem berikut. Jadi bahwa si S per N ini tuh sudah hilang, jadi hanya tinggal persamaannya saja. Ini disederhanakan menjadi persamaan 3. Lalu untuk selanjutnya itu ada titik kesetimbangan diperoleh dengan menjadikan persamaan sistem ketiga ini sama dengan 0 pada saat diperoleh I sama dengan 0 dan titik kesetimbangan bebas penyakit, yaitu jadi dari persamaan 3 ini bahwa kita asumsikan I sama dengan 0, maka diperolehlah titik kesetimbangan bebas penyakit, yaitu E0 sama dengan SEIR sama dengan 1 dikurang P dikurang 1 dikurang P, 0,0, P. Diperoleh. Ini untuk titik kesetimbangan bebas penyakit yang diasumsikan bahwa I sama dengan 0. Untuk
titik kesetimbangan endemiknya bahwa I tidak sama dengan 0 akan diperoleh E1 sama dengan S bintang, E bintang, I bintang, R bintang. Selanjutnya diberikan teorema bahwa reproduksi dasarnya atau R0-nya itu beta dikali sigma, beta sigma dikali 1 dikurang P per delta ditambah mu dikali sigma ditambah mu. Berdasarkan nilai R0 tersebut diperoleh jika R0 kurang dari sama dengan 1, maka sistem persamaan 3 hanya memiliki satu titik, yaitu titik kesetimbangan bebas penyakit yang disimbolkan dengan E0. Lalu jika R0-nya lebih besar daripada 1, maka sistem persamaan 3 memiliki dua titik kesetimbangan, yaitu titik kesetimbangan bebas, yaitu disimbolkan E0, dan titik kesetimbangan yang tidak bebas, atau disebut juga endemik, yaitu disimbolkan dengan E1. Lalu untuk titik kesetimbangannya dicari membuat 0, bahwa persamaan ds per dt, de per dt, di per dt, dan dr per dt itu sama dengan 0, kan? Akan diperoleh persamaan 4 ini. Itu menjadi persamaan yang satunya, maaf, itu ada 1 dikurang P dikali mu dikurang beta SI dikurang mu S sama dengan 0, lalu beta SI dikurang sigma ditambah mu dikali S itu sama dengan 0, lalu ada sigma dikurang delta ditambah mu I sama dengan 0, lalu untuk P mu ditambah delta I dikurang mu R sama dengan 0. Nah, dari penentuan eksistensi titik kesetimbangan bebas penyakit, itu tergantung dari syarat R0 atau reproduksi dasarnya, sehingga dapat langsung ditentukan dari sistem persamaan keempat ini, yaitu dengan membuat I sama dengan 0, yang disubstitusikan pada persamaan 4 ini, atau ds per dt dikurang de per dt dikurang dr per dt, diperolehlah bahwa S sama dengan 1 dikurang P, lalu E sama dengan 0, I sama dengan 0, dan R sama dengan P. Sehingga I sama dengan 0 diperoleh titik kesetimbangan bebas penyakit yang disimbolkan dengan E0, yaitu sama dengan SEIR sama dengan 1 dikurang P, 0, 0, P. Selanjutnya, itu ada penentuan titik kesetimbangan endemik yang dilakukan dengan mencari nilainya bahwa I itu tidak sama dengan 0 dan mensyaratkan T lebih besar dari 0 dari sistem persamaan 4 atau sistem persamaan sebelumnya. Diperolehlah S sama dengan 1 dikurang P dikali mu per beta I ditambah mu untuk S-nya. Lalu untuk E-nya sama dengan delta ditambah mu dikali I per sigma. Dan R-nya sama dengan I dikali delta ditambah P mu per mu. Nah, substitusikan kepersamaan kedua pada persamaan 4. Diperolehkan nilai I sama dengan 0. Bahwa dimasukkan, maksudnya disubstitusikan I-nya itu sama dengan 0. Nah, diperolehlah 1 dikurang P dikali beta mu per beta I ditambah mu dikurang sigma ditambah mu dikali delta ditambah mu per sigma sama dengan 0. Nah, saat I itu tidak sama dengan 0, maka diperolehlah I bintang, di mana I bintang itu sama dengan 1 dikurang P dikali mu dikali sigma per delta ditambah mu dikali sigma ditambah
mu dikurang mu per beta akan sama dengan mu per beta dikali R0 dikurangi 1. Nah, bahwa R0 itu lebih besar dari 0 dan I bintangnya itu lebih besar dari 0. Sehingga I bintang itu lebih besar dari 0, diperolehlah titik kesetimbangan yang tidak bebas atau endemik. E1 sama dengan S bintang, E bintang, I bintang, R bintang. Dengan persamaan endemiknya seperti ini, bahwa S bintang itu sama dengan delta ditambah mu dikali sigma ditambah mu per delta, sigma dikali beta. Lalu untuk E bintang sama dengan mu dikali 1 dikurang P per sigma ditambah mu dikurang mu dikali delta ditambah mu per sigma beta. Untuk I bintangnya itu I bintang dan R bintang ini. Lalu karena penentuan titik kesetimbangan bebas penyakit tidak tergantung dari syarat R0 dan penentuan titik kesetimbangan endemik bergantung pada syarat R0 lebih besar dari 1. Jadi untuk R0 lebih besar dari 1 diperolehlah 2 titik kesetimbangan, yaitu kesetimbangan bebas penyakit yang disimbolkan dengan E0 dan titik kesetimbangan endemik yang disimbolkan dengan E1. Selanjutnya ada teorema 2, di mana jika R0 kurang dari 1, maka titik kesetimbangan R0-nya stabil asimtotik lokal. Lalu jika R0-nya lebih besar daripada 1, maka titik kesetimbangan R0-nya tidak stabil dan titik kesetimbangan endemik E1-nya itu stabil asimtotik lokal. Lalu model penyebaran penyakit campak ini dengan pengaruh vaksinasi berikut adalah matriks Jacobian yang terbentuk. Nah, untuk E0 sama dengan EIR itu sama dengan 1 dikurang P, 0,0, P, dan untuk kesetimbangan endemik E1-nya sama dengan S bintang, E bintang, I bintang, R bintang. Dengan S bintangnya, ini persamaan dari titik kesetimbangan endemik atau E1. Untuk kasus E0 diperoleh semua nilai eigen negatif apabila R0-nya kurang dari 1 dan ada satu nilai eigen yang positif apabila R0 lebih besar dari 1. Dengan kata lain, R0 atau reproduksi dasarnya itu kurang dari 1, maka titik kesetimbangan E0-nya stabil asimtotik lokal, dan jika R0-nya lebih besar dari 1, maka titik kesetimbangan R0-nya tidak stabil. Kita lihat kembali pada teoremanya bahwa R0 yang kurang dari 1, maka titik kesetimbangan R0-nya itu stabil asimtotik lokal, dan untuk R0-nya yang lebih besar dari 1, maka titik kesetimbangan R0-nya sendiri itu tidak stabil. Baik, selanjutnya itu untuk kasus E1 atau kasus endemik diperolehlah persamaan karakteristiknya itu lambda ditambah mu dikali C0 lambda pangkat 3 ditambah C1 lambda pangkat 2 ditambah C2 lambda ditambah C3 itu sama dengan 0. Dengan C0 itu 1, C1 itu sama dengan delta ditambah 3 mu ditambah sigma ditambah beta I bintang. Untuk C2-nya itu sama dengan sigma delta ditambah 2 sigma mu ditambah 2 mu delta ditambah 3 mu pangkat 2 ditambah beta I bintang dikali delta ditambah B I bintang dikali 2 mu
ditambah BI bintang dikali sigma dikurang sigma dikali beta dikali S bintang. Dan untuk C3-nya itu beta I bintang dikali sigma dikali delta ditambah beta I bintang dikali sigma mu ditambah BI bintang dikali mu delta ditambah BI bintang dikali mu kuadrat pangkat 2 ditambah mu dikali sigma dikali delta ditambah mu kuadrat dikali sigma ditambah mu kuadrat dikali dengan delta ditambah mu pangkat 3 dikurang mu dikali delta dikali beta dikali S bintang. Dari persamaan C0, C1, C2, dan C3 diperolehkan nilai eigen bahwa lambda 1 sama dengan negatif mu, jelas bahwa C0, C1 itu positif, dan C2, C3, C1 kali C2 dikurangin C0 dikali C3 itu positif saat R0-nya lebih besar daripada 1 dengan menggunakan kriteria Routh-Hurwitz untuk polinomial pangkat 3 diperoleh simpulan bahwa C0 dikali lambda pangkat 3 ditambah C1 dikali pi dikali lambda pangkat 2 ditambah C2 lambda ditambah C3 sama dengan 0. Nah, memiliki akar-akar dengan bagian real negatif, maka titik kesetimbangan endemiknya atau E1 itu stabil asintotik lokal. Selanjutnya, diberikan sebuah nilai pada parameter berikut bahwa mu itu menyatakan nilai rata-rata jumlah individu yang lahir dan jumlah individu yang meninggal tiap waktu, dan beta ini rata-rata proporsi jumlah kontak yang menyebabkan individu rentan menjadi laten setelah melakukan kontak dengan individu yang terinfeksi. Lalu untuk sigma menyatakan rata-rata laten atau masa inkubasi, untuk delta menyatakan rata-rata masa infeksi, dan P menyatakan rata-rata proporsi vaksin. Nah, untuk nilainya bahwa mu itu 0,1, beta itu 0,8, sigma itu 0,1, dan delta itu 0,04. Maka untuk grafiknya sendiri bisa dilihat bahwa S ini atau suspectable-nya ini dia menurun ya. Menurun. Lalu untuk E-nya atau laten atau dia terinfeksi tetapi tidak menular ini cukup naik ya. Cukup naik. Dan untuk I-nya yang menular itu juga masih tinggi, dan untuk tingkat kesembuhannya itu terbilang masih rendah. Nah, kondisi awal rasio dari nilai yang diberikan bahwa penyakit tersebut tidak dicegah dengan program vaksinasi, maka P-nya sama dengan 0. Proporsi individu susceptible, expose, infection, dan recover untuk P sama dengan 0. Nah, ini untuk P sama dengan 0 atau proporsi vaksinnya sama dengan 0, maka masih dibilang belum tingkat kesembuhannya masih rendah. Gitu. Selanjutnya, pada kondisi kesetimbangan tersebut, penyakit akan selalu ada sampai waktu terbatas. Kondisi setimbangnya dicapai saat E1 sama dengan S bintang, E bintang, I bintang, R bintang. Itu diperoleh nilai 0,350, untuk E bintangnya itu 0,325, untuk I bintangnya itu 0,232, untuk R bintangnya itu 0,093. Nah, di titik E ini tersebut merupakan titik kesetimbangan endemik karena nilai I bintangnya itu tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya, besar rasio reproduksi dasar pada saat tersebut, gitu. Untuk R0-nya itu sama dengan 2,86.
bahwa nilai R0-nya itu lebih besar dari 1, mengakibatkan nilai eigen dari matriks Jacobian model ini bilangan real negatif. Oleh karena itu, titik kesetimbangannya endemik E1 bersifat stabil asimptotik. Lalu untuk penyakit akan hilang dari populasi pada waktu tertentu jika reproduksi dasarnya atau R0-nya itu kurang dari 1, sedangkan penyakit akan tetap ada sampai waktu yang tidak terbatas ketika reproduksi dasarnya atau R0-nya itu lebih besar dari 1. Nah, jika diketahui proses vaksinasi, maka tingkat vaksinasi minimumnya adalah P. Kita asumsikan bahwa P itu sama dengan 0,66. Nah, besar rasio reproduksi dasar pada P 0,66 itu adalah R0-nya akan diperoleh 0,97. Nah, dari rasio dari reproduksi dasar ini, bahwa R0 ini kurang dari 1, maka nilai parameter yang tetap akan jadi lebih kecil dari maka tingkat ini vaksinasinya kesembuhannya akan lebih tinggi. Nah, dapat kita lihat jika P-nya ini sama dengan 0, bahwa IT-nya ini masih terbilang cukup tinggi. Ini ketika proporsi vaksinnya itu 0 atau bisa dibilang tidak ada gitu. Nah, ini masih sangat tinggi ya, 0,22 lebih. Nah, ini masih sangat tinggi. Lalu untuk P-nya ini 0,1, ini udah hanya sedikit menurun, jadi tidak signifikan menurunnya. Itu di sini 0, stabilnya di 0,20. Lalu untuk proporsi vaksinasi 0,3 ini cukup menurun ya, di stabilnya pada 0,125. Lalu untuk proporsinya itu sama dengan 0,5, itu cukup signifikan untuk stabilnya, itu 0,05. Lalu titik kesetimbangan dari rasio reproduksi dasar pada P sama dengan 0, P sama dengan 0,1, P sama dengan 0,3, dan P sama dengan 0,05, dapat bahwa R0-nya itu masih sangat tinggi atau R0-nya itu lebih besar daripada 1. Nah, selanjutnya itu untuk P kurang dari 0,66, bahwa vaksinasi yang dilakukan belum berhasil memiliki penyakit hilang karena R0 itu masih lebih besar dari 1, sehingga penyakit akan selalu ada sampai waktu yang tidak terbatas. Nah, agar penyebaran penyakit dapat dicegah dengan sukses, maka tingkat vaksinasi yang dilakukan harus cukup lebih besar dari tingkat vaksinasi minimum. Oleh karena itu, selanjutnya dilakukan simulasi untuk proporsinya itu lebih besar daripada 0,66. Nah, bahwa ditingkatkan kembali nih vaksinasinya, pada proporsi vaksinasinya itu lebih besar dari 0,66. Bisa kita lihat dari grafik modelnya ini, yaitu jika proporsinya 0,7, maka di sini sudah sangat terlihat untuk kesembuhannya ya, titik stabilnya udah asimptotiknya stabil gitu, stabil asimptotik. Sudah sangat, ini untuk P sama dengan 0,8, untuk proporsinya P sama dengan 0,9, dan ini 1. Selanjutnya, itu bisa dilihat bahwa semakin tinggi tingkat vaksinasi, penyakit akan menghilang dari populasi dalam waktu yang semakin cepat. Titik kesetimbangan dari rasio reproduksi dasar untuk P sama dengan 0,7, P sama dengan 0,8,
P sama dengan 0,9 dan P sama dengan 1, bahwa diperolehlah reproduksi dasar atau R0-nya itu untuk P sama dengan 0,7 itu 0,86, P 0,8, R0-nya itu 0,57, untuk P 0,9, R0-nya itu 0,29, dan untuk P-nya itu 1, maka R0-nya itu 0. Maka semakin banyak proporsi vaksinasi, tingkat kesembuhannya itu semakin tinggi gitu. Bahwa untuk P lebih besar daripada 0,66, kenaikan tingkat vaksinasi menyebabkan nilai R0-nya semakin menurun. Karena untuk P lebih besar dari 0,66, nilai R0 itu kurang dari 1, maka penyakit secara berangsur-angsur akan menghilang dari populasi. Pada titik keseimbangan untuk P sama dengan 0, proporsi individu susceptible bernilai 0. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu itu telah kebal dari penyakit campak dan memasuki kelompok recovered. Nah, titik keseimbangan yang dicapai adalah titik keseimbangan bebas penyakit, itu I, T sama dengan 0. Selanjutnya itu masuk ke kesimpulan. Berdasarkan R0 yang diperoleh, yaitu R0 sama dengan beta dikali sigma dikali I dikurang P per delta ditambah mu dikali sigma ditambah mu. Nah, jika semakin tinggi tingkat vaksinasi, maka rasio reproduksi dasar R0 akan semakin menurun. Namun, untuk vaksinasi atau proporsi vaksinasi yang disimpulkan dengan P ini kurang dari asumsi kita bahwa 0,66, maka belum dinyatakan berhasil membuat penyakit tersebut hilang karena R0-nya itu lebih besar daripada 1. Nah, agar penyebaran penyakit dapat dicegah dengan sukses, maka proporsinya itu kita tingkatkan lagi, atau vaksinasinya itu kita tingkatkan lagi dengan asumsi kita bahwa 0,66. Karena nilai R0-nya itu menghasilkan kurang dari 1, sehingga penyakit secara berangsur-angsur akan menghilang dari populasi. Nah, semakin besar tingkat vaksinasi, maka semakin cepat penyakit menghilang dari populasi. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.